Oke, biar Ibu sambil menunggu, Ibu mau mulai supaya bisa. Manisa, review slideshow ya. Kita custom from. Oke ya. Manajemen project TI konteksnya apa saja ya. Jadi kalau pernah ini semester 5 ya, rekayasa perangkat lunak ya. Di situ ada beberapa tahapan dan juga beberapa metode yang digunakan apabila membuatkan sebuah misalnya program komputer ataupun aplikasi ataupun sistem ya. Nah, kalau manajemen project TI ini ada manajemennya ya, cakupannya lebih luas. Tidak hanya hardware software-nya yang diperhatikan, tapi juga ke SDM-nya, budgetnya, kualitasnya, ya, kualitinya, gitu dia ya. Project adalah, oke ya, biar kita, karena Ibu sambil ini juga, oke ya, oke. Project adalah sebuah, kalau begitu Ibu tidak, jangan stop ya. Ini aja, zoom in. Enggak ya, sorry. Screen-nya show all. And so, biar enggak ini ya, oke. Supaya tidak mengganggu. Tapi sama juga ya. Oke. Project adalah caranya ya. Oke. Sebuah aktivitas usaha yang kompleks ya, di minggu kemarin pun sudah dibahas apa itu project. Hanya di sini project yang kita bahas tidak sama dengan project umumnya. Kita fokusnya di project teknologi informasi. Outputnya tetap juga adalah atau luarannya adalah sebuah sistem atau aplikasi, hanya tadi ada beberapa tahap perencanaannya. Jadi tidak fokus ke hardware-nya saja ya. Per proyek menurut si Klein and King, gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek ini usaha yang bersifat sementara menghasilkan produk atau lain-lain unik. Jadi ada perencanaan, ada dananya sudah ditentukan dan kita harus menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan itu sesuai dengan batas waktu, dana yang sudah diplanningkan atau sudah ditargetkan ya, itu dilibatkan. Jadi proyek adalah sebuah aktivitas usaha yang cukup kompleks ya, yang secara tidak rutin, ada jangka waktu, ada keterbatasan anggaran, sumber daya serta standarisasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Jadi capaiannya ada standar yang sudah dibicarakan di awal, itu ya. Karakteristik project ada 3 yang memang berperan di dalam membangun sebuah project. Satu, cirinya atau karakteristiknya bersifat unik, ada sumber daya dan juga merupakan ada organisasi yang terlibat ya. Jadi tidak orang per orang, tapi ada organisasi. Unik di sini ada rangkaian kegiatan yang tidak persis sama, ada siklus ya, ada itu tadi tahapan-tahapannya, dan terlibat berbagai sumber daya manusia yang berbeda-beda. Jadi dari kalau di manajemen ada namanya dari low level sampai yang topnya ya, low, middle, top. Dibutuhkan sumber daya atau research yang terlibat. Contoh si pekerja ya, man, money ya, di sini disingkat 5M. Man, money, machines, kemudian metode, methods, and materialis ya, bahannya apa yang mau dikerjakan, ada material atau apa bahannya. Kemudian ini dikelola sebuah organisasi. Organisasi itu adalah siapa aja atau yang berperan atau stakeholder ya, yang beragam tujuan yang dengan sejumlah individu dengan keahlian. Jadi di sini tidak hanya satu, tapi melibatkan beberapa skill ataupun keahlian, apakah itu di mainnya, kepribadiannya, variasi dan ketidakpastian ya.
Manajemen proyek didefinisikan penerapan pengetahuan, keterampilan, piranti, dan teknik dalam kegiatan proyek memberikan hasil memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi di sini tidak hanya kita membuatkan sebuah program, namun ada pengetahuannya, ada skillnya, ada keterampilannya, piranti, alatnya apa, teknik, ada beberapa metode atau teknik yang digunakan, itu harus digunakan salah satunya ya. Perbedaannya dengan manajemen proyek ini adalah bentuk pekerjaan yang dilaksanakan ya. Dari contohkan kemarin, contohnya membuatkan e-commerce ya, atau menambahkan tools atau piranti-piranti dalam sebuah sistem, ataupun contoh e-commerce itu seperti Bukalapak, Shopee, itu dia. Jadi ada beberapa yang berperan. Nah, di sini sama seperti ilmu manajemen lainnya, cuman kita fokusnya di IT-nya atau teknologi informasinya ya. Karena sekarang seperti yang disampaikan, kita tidak ataupun si orang IT tidak hanya membuatkan sebuah website ataupun sebuah sistem, namun ada beberapa metode yang tadi ya, bagaimana menjangkau konsumen, bagaimana mengetahui minat ataupun apa yang sedang tren. Nah, itu dia, untuk mengetahui itu digunakanlah beberapa metodologi ya. Ini nanti panjang lagi outputnya ya. Jadi ada peran seperti artificial intelligence. Nah, di sini sebagai penyusun konsep kerja atau frameworknya dalam lingkup manajemen IT ini ada integrasi bagian dari proyek atau integration management ya. Ada ini nanti kita bahasnya per pertemuan. Memang manajemen IT ini kita seperti hanya teori talk ya, beda dengan yang komputer grafiknya. Manajemen ruang lingkup project, scope manajemen, apa aja scope-nya yang akan dibahas, manajemen waktu, time management, financial management, quality management, SDM ya, human resource ya, human resource management, communication management, risk management. Jadi ada juga dipelajari bagaimana menangani atau menghandle manajemen risiko ya. Manajemen sumber daya ya, tadi ada human resource-nya, ini ada communication-nya, ini adalah manajemen sumber daya di luar organisasi, tidak hanya di dalam, yang di luar ini pun harus diperhatikan dengan sebutan outsourcing atau data sharing ya. Itu cakupan dari manajemen project. Jadi kalau kita perhatikan sifat project ini adalah ada tujuan yang unik ya. Uniknya itu tadi ya, kita fokus di IT. IT ini pun karena IT ini kan ada ke bidang hardware-nya ya, ada di pengolahan data, ada di pengembangan sistem. Namun di sini kita adalah memanage sebuah project. Jadi kalau sekarang kan bagaimana IT ini ataupun dunia bisnis ataupun perusahaan memanfaatkan IT. IT-nya untuk apa? Untuk meningkatkan misalnya penjualan atau meningkatkan apa itu ya, produktivitas si perusahaan. Tapi kalau dulu kan sasarannya kan kepada marketing ya. Kalau sekarang setiap perusahaan lebih menonjolkan yaitu bidang IT-nya ya, dengan membudgetkan persediaan dananya untuk membangun sebuah IT yang memang nanti bisa menjadi sebuah promosi, mengambil keputusan, itu dia ya. Project sebuah kegiatan yang berlanjut, jadi ada keberlanjutan setelah tadi di planning, setelah tercapai si project ada keberlanjutannya dan saling berhubungan antara pekerjaan sebelumnya dan sesudahnya. Itu tadi yang sebelum, setelah dicapai, dan apa yang akan dilakukan setelah project itu tercapai. Usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik ya. Project minggu kemarin sudah dibahas apa aja project itu ya, bisa di bidang pendidikan, bisa di kesehatan ya, tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh si konsumennya ya. Nah, di sini tadi disampaikan adalah TIT ya, teknologi informasi yang berperan. Jadi kalau saya dulunya perusahaan itu mereka lebih fokus ke marketing, membuat sale untuk menarik si pembeli ya, minatnya. Tapi di sini mereka dengan apa itu, peran artificial intelligence tadi, dengan kecerdasan buatan, dengan ada metodologi IT tadi, nah itu
Jadi tergeser ya. Jadi IT yang sekarang berperan. IT-nya ini pun tidak ke orangnya lagi ya, tidak si operatornya, tapi adalah sebuah sistem. Jadi pekerjaan manusia yang dikendalikan oleh si komputer. Tetap si manusia yang membuatkan, tapi nantinya si komputer atau sistemnya yang bekerja. Itu dia. Itulah membuatkan dengan bantuan-bantuan algoritma dan teknologi informasi, pengembangan dari aplikasi alat mesin material. Jadi disebut IT itu atau teknologi, ini cakupannya banyak. Tapi dengan ada IT ini adalah si komputernya yang menjadi semua pusatnya, otaknya ya, semacam center dari semuanya ya. Nah, ini sudah banyak digunakan. Contoh dengan memanfaatkan teknologi modem ya yang membuat kita online ya, tapi menggunakan beberapa eh, teknologi ya, itu diperankan oleh si modem ya, modem, router, sub, printer, multimedia ini semua membuatkan semacam itu tadi ya, bisa transaksi ataupun suatu komunikasi yang seperti disebut real time tapi online ya. Itu dia. Kerja secara operasional dengan rutin secara terus-menerus di lingkungan kerja. Jadi di sini bisa di kantor, administrasi, di apa itu education atau institusi atau pendidikan. Nah, itu dia ya. Jadi bisa di bidang apa saja bisa diterapkan ya. Perbedaan dengan proyek-proyek ataupun operasi, proyek ini memiliki batasan dan pengerjaan ada time-nya, ada jadwalnya ya, sesuai dengan kesepakatan dari awal ya. Jadi kalau di sini kita perannya bisa sebagai seorang manajer, pengambil keputusan yang harus memperhatikan semuanya. Jadi di sini proyek itu adalah usaha dalam waktu tertentu, namun kompleks, non rutin, melibatkan SDM untuk menyelesaikan sebuah proyek ataupun suatu pekerjaan sesuai dengan anggaran sumber daya ya. Contoh tadi pembangunan gedung, pengembangan produk atau pembuatan jalan itu namanya juga proyek ya. Nah, kalau disebut proyek IT ini adalah membutuhkan sumber daya atau aturan produk teknologi ya. Jadi sama ya, ada apa namanya, perancangan, pengembangan, setelah jadi ada namanya pengujian si IT, si sistem yang dihasilkan diuji, kemudian ada nanti pemeliharaannya, maintenance-nya supaya berkesinambungan. Jadi di sini benar-benar memanfaatkan sebuah teknologi, bukan si SDM atau user ataupun operatornya yang bekerja, tapi si komputernya. Jadi seakan-akan semua dikendalikan si IT ya, yang memang diwakilkan oleh komputer. Contoh pembangunan jaringan komputer di Fakultas Teknik, nah, itu pun termasuk ya. Jadi kalau pernah mendengarkan sharing data misalnya ya, jadi misalnya kita misalnya hasil skripsi itu di online kan, itu termasuk juga ya, itu sudah merupakan sebuah hasil IT ya. UKM, pembuatan software administrasi, itu termasuk ya. Tapi kalau misalnya hanya presensi, tidak ada metodologinya, atau hanya mengembangkan sebuah website ataupun hanya membuat sebuah sistem, itu juga termasuk itu namanya project juga. Namun ini lebih berkelanjutan atau lebih menggunakan sebuah teknologi lagi yang lebih uh, detail ya, detail itu tadi fokusnya tidak kepada si manusianya, namun si IT atau si komputernya yang bekerja ya melalui sistem-sistem. Contoh di sini ada ATM, perangkat e-commerce ya, kartu ATM itu termasuk hasil teknologi informasi ya. IT di sini konteks manajemennya ya, kenapa perlu di IT ini ada manajemennya ya. Manajemen itu sebuah proses atau merupakan proses yang terdiri dari kegiatan. Jadi seperti manajemen lainnya ada perencanaan, ada pengorganisasian, leader, pemimpin, move ya, menggerakkan, mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Itulah tujuan itulah pekerjaan oleh si manajer ataupun si pengambil keputusan. Nah, yang tadi ada unsur L5M-nya, man, material, machine, money, method ya, ada metode ya, itu dia membedakan
kalau kita membuat sebuah website atau sistem biasa, ya itu kita hanya mengembangkan sebuah sistem, coding selesai jadi ya. Nah sekarang digunakan adalah metodenya. Jadi metode inilah yang mengetahui, yang bekerja untuk mencapai apa minat si user, si pelanggan atau si konsumen, apa yang memang kira-kira tren sekarang, nah itu dia ya, nah, itu digunakan. Manajemen proyek merupakan sarana untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan juga. Jadi di sini ada biaya, ada budget, namun ada mutu yang harus dicapai berdasarkan waktu yang ditentukan. Itu dia konteks manajemen. Ada perencanaan seperti manajemen lainnya di organisasi, ada capaian, tapi semuanya harus dikendalikan dalam sebuah organisasi. Kalau di kita lebih sering disebut dengan stakeholder ya. Stakeholder ini bukan hanya orang yang atau orang yang berperan di dalam, namun orang di sekelilingnya atau siapa saja yang mempengaruhi sistem kita ini supaya berjalan. Itu juga termasuk juga dalam pekerjaan si organisasi tadi ya. Di sini kalau tadi bagaimana membedakan si project dengan project IT, sekarang membedakan si manajemen project dengan manajemen project teknologi informasi ya. Manajemen project ini adalah aktivitas dengan sebuah perencanaan pembangunan ya. Dengan ada sebuah target, ada sebuah capaian yang dibuatkan di awal ya, itu akan dicapai. Nah, kalau manajemen proyek teknologi informasi, ini fokusnya sama, ada manajemennya, ada perencanaan, ada pengembangan, namun itu tadi ada metode yang digunakan, dan fokusnya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Dan itu akan selalu ada yang, apa namanya, ada pembaruan, ada yang baru dibuatkan, itu dia ya. Jadi misalnya dulu, apa ya, menyimpan data, dulu menggunakan misalnya masih piringan, setelah itu masuk ke apa disket, udah setelah disket pengembangannya masuk ke kalau masih sempat menggunakan apa itu USB ya, sekarang hard disk, macam-macam ya, itu termasuk juga apa itu jangkauan dari teknologi ya. Cuman sekarang kita lebih fokusnya sebuah perusahaan dalam meningkatkan misalnya pemasukan atau kualitasnya itu menggunakan IT ya. Jadi disinilah peran si project IT atau seorang IT. Jadi seorang IT sekarang tidak mengandalkan hanya oke, saya bagian programmernya aja, tidak ya. Jadi karena levelnya kita tidak hanya sebagai si pembuat program atau si operator ataupun itu tadi ya user toh tidak ya, tapi bisa manajemen, itu dia. Jadi itulah sasaran dari si manajemen project IT ini. Dari sisi pandang ya, project itu unik, temporary ya, ada lintas unitnya ya, ada beberapa bidang ataupun skill yang harus berperan, yang saling apa namanya, saling membantu ya supaya tercapai. Dari segi operasionalnya ini repetitif, continue, dan ada spesialisnya ya. Jadi IT ini kan tadi teknologinya di metodenya. Itu kalau misalnya nanti apa sudah memahami artificial intelligence, disitulah ya. Bagaimana si sumber daya manusia ini dengan peralatan dan fasilitas untuk menghasilkan sebuah teknologi informasi. Itu dia manajemen proyek teknologi informasi. Keuntungannya, kontrol yang baik di bidang keuangan, ya semua dikontrol ya. Nanti ada beberapa poin kita di kontrol ya, quality control, kualitas, quantity, mutu. Meningkatkan relasi dengan konsumen, customer ya, itu tadi ya. Jadi si IT ini tidak hanya sebuah sistem ya, tapi dia harus bisa menjangkau si konsumennya melalui apa itu tadi ya, penggunaan algoritma atau metodologi yang dibuatkan di sistem. Jadi si sistem ini juga yang nanti akan menganalisa kira-kira si konsumen maunya apa, yang diinginkan apa, pasar sekarang apa, trennya apa. Contoh misalnya memprediksi, kira-kira prediksi 2 atau 3 bulan berikutnya ini produk ini bagaimana, itu dia.
Jadi kita tidak perlu seperti seorang marketing ya, tapi si komputer yang berperan ya. Biayanya yang relatif rendah ya, karena tadi kan sudah diwakilkan ya, karena dibudgetkan sebuah aplikasi sekian daripada membuatkan beberapa orang untuk tim marketing ini lebih memaksimalkan ya, meningkatkan produktivitas ya, koordinasi yang lebih baik, moral pekerjaannya akan menjadi lebih baik ya. Tapi itu tadi ya, tergantikan yang SDM yang tadi diperankan oleh si teknologi ataupun si komputernya. Di sini untuk manajemen project IT ini ada atributnya, ada tujuannya, mempunyai sifat sementara, sementara dalam arti karena ada project per 3 bulan, per semester, per tahun, nah itu dia. Dibangun berdasarkan progressive elaboration. Jadi si project dikerjakan apabila ada permintaan ya. Jadi ada permintaan, kemudian ada sumber dana, ada yang mendanai ya. Mempunyai pelanggan utama, itu tadi dia ada pelanggan utama atau sponsor. Jadi dikerjakan sebuah sistem atau sebuah project IT ini tadi karena memang ada sponsornya. Kemudian bersifat uncertainty, ketidakpastian ya. Jadi seperti metodologi CIT ada sifat yang uncertainty ya. Ada poin ketidakpastian. Tadi unik, tapi namun ini ada sifatnya yang tidak pasti ya, walaupun memang ada range-nya per 3 bulan, per 6 bulan, tapi tetap ada poin yang ketidakpastiannya ya. Ada 9 knowledge ya, pengetahuan area di project IT ini yang 39, tapi secara garis besarnya ada 3. Kemampuan utama mengacu, jadi kalau misalnya seorang manajer ataupun yang memang bidang IT-nya ada 9 yang harus diperankan ya, 9 area yang harus dikuasai ya. Itu ada 3 poin mengacu pada spesifik project objektif. Berikutnya memahami fasilitas kemampuan yang dibuat agar spesifik project objektif tadi tercapai. Jadi ditentukan dulu apa kira-kira yang mau dikerjakan. Kemudian dilakukan lagi apa fasilitas yang tersedia atau apa yang bisa supaya si proyek ini tercapai. Satu poin lagi, ini adalah kemampuan yang berpengaruh bagi semua bidang. Jadi 4 poin pertama dilanjut 4 poin kedua sebagai fasilitas untuk mencapai, kemudian 1 untuk merangkum yang 8 tadi. Tapi semuanya itu dalam 9 area knowledge management IT ya. Yang spesifik project objektif itu pertama project scope management, kompetensi mendefinisikan, mengelola yang menyelesaikan project dengan baik. Kemudian project time-nya, kalau tadi scope ya yang di awal sudah dibahas, ada scope-nya apa aja yang di scope tugas si manajemen ini. Yang kedua diatur apa project time-nya, berikutnya biaya project cost, kemudian project quality itulah yang harus harus detail, harus spesifik ya. Misalnya scope-nya apa aja, poinnya harus jelas, time-nya itu tadi ya per 3, per 6, per berapa bulan, per tahun, cost. Jadi kalau misalnya cost-nya sekian ya itu harus apakah itu harus dihabiskan atau bagaimana ya. Cost quality ya. Jadi quality-nya pun kualitasnya sudah ditentukan dari awal apa yang akan dicapai si sistemnya. Untuk mencapai si spesifik project objektif ini disediakan beberapa fasilitas. Contoh human resource ya, harus ada SDM yang memang mampu berkompetensi untuk mencapai si project tadi. Communication. Jadi si manajemen ini harus memiliki communication management ya. Kompetensi membuat, mengumpulkan, menyebarkan, menyimpan informasi project. Jadi setelah nanti si project tercapai, harus ada kompetensi mengumpulkan, menyebarkan informasi yang telah dihasilkan. Risk management, kompetensi mengidentifikasi, menganalisis, merespon, dan juga dengan apa saja yang misalnya ada keluhan pelanggan atau ada permintaan, itu harus bisa tanggap. Itu maksudnya ya, fasilitas. Project Procurement Management, kompetensi memperoleh barang, service untuk mendukung si project itu baik dari dalam maupun luar. Jadi harus ada disiapkan Project Procurement Management ya, mengetahui apa aja yang di dalam dan apa di luar stakeholder-nya. Oke, yang 9 tadi ada 4 poin pertama, 4 poin kedua, ini semua dirangkum dalam
9 knowledge area, dan poin ke-9 inilah mencakup semuanya, yaitu integration project ya, project integration yang memang ini mengintegrasikan berbagai elemen ya. Jadi di sini semua dicakup, tools, tekniknya atau alat yang digunakan sehingga si manajer project dan timnya dapat melakukan yang 9 area ini. Inilah tugas si manajernya, ini harus dipahami ya. Ini tadi karakteristik IT di awal sudah ada kekasatan ya, invisibility ya. Bentuk fisik proyek IT ini terkadang tidak terlihat ya, dari awal sepertinya masih belum jelas ya, sehingga sulit dilihat kemajuannya. Tapi memang perlu pengembangan ataupun upgrade ya. Kompleksitas. Oke, beberapa menit lagi ya. Sumber daya pendananya dikonsumsi oleh sebuah produk IT melibatkan kompleksitas ya. Kompleksitas ini menyangkut waktu ya, yang lebih tinggi dengan proyek rekayasa lainnya ya. Contoh di sini pengembangan software pada stadium yang hampir selesai. Nah, sekarang proyek ini apakah hanya untuk keuntungan bisnis atau keuntungan perusahaan? Nah, itu dia ya. Ini fleksibilitas ya. Perubahan pada spesifikasi pada saat pengimplementasian. Jadi misalnya si sistem aplikasi sudah jadi, tapi berhubung nanti setelah misalnya ada pengujian, ada beberapa tools yang harus diubah sesuai dengan kebutuhan si konsumen atau si pelanggan. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa si IT ini, produk ini harus memiliki fleksibilitas ya. Jadi bisa misalnya oke, agar sesuai dengan minat si pelanggan atau supaya bisa menjangkau kemauan si pelanggan, ada yang perlu dirubah toolnya misalnya, itu harus bisa dilakukan ya. Itulah karakteristik dari sebuah project IT atau TI ya, IT Information Technology ya. Kalau di sini teknologi informasi ya. Oke, waktu karena kita ini kan per 40 menit ya. Kita bertemu, lanjut Mas ya, tapi hari Jumat ya. Oke, kira-kira yang tidak hadir minggu lalu hadir ke hari ini? Kita lihat ya. Resize, Manisa, Sanduri, Priscila. Priscila yang kemarin yang kerja ya? Siapa? Loh, hanya si Visnu yang hadir. Siapa Sawitri kemarin yang mau join ke siap komputer Udah ditambahkan? Udah, Bu. Oh. Di kelas ini dia tidak hadir? Atau hanya Hadir, Bu. siapa yang ditambahkan? Ini minggu lalu siapa yang tidak hadir? Sumitra ada ya hadir kemarin ya? Manisa ada minggu kemarin? Ya, Manisa, Bu, kerja dia, Bu. Oh, ini ada Manisa, dari tadi udah nongol dia. Oke ya, dilanjut. Ya, karena kalian ada di komputer grafik, ya nanti di hari Jumat, dan itu ada joinnya beberapa kelas lain ya. Nah, di situ nanti kita buat tugas. Kalau di sini sepertinya ini dari mana sih Glenistra? Ini udah mau waktunya udah mau selesai, udah mau out ya, karena ini waktunya kan ada time-nya. Halo, yang baru hadir. Minggu kemarin hadir. Glenn ya, Glenn. Glenn ini kayak mirip apa? Mirip artis Korea. Aslinya nggak tahu. Glenistra. Oh ya, minggu kemarin hadir dia ya. Hadir. Hadir dia, hadir. Oke. Glenis apa kerja? Kenapa baru join? Ini udah mau selesai. Zoom-nya. Ya. Baiklah ya, kita teruskan di gizi. Bila ada nanti pertanyaan-pertanyaan Ibu, tolong direspon ya, atau apa ya, sesuai dengan pertanyaannya. Sekianlah pertemuan Zoom-nya, dilanjut lagi. Ibu mengucapkan selamat. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Sumitra? Shift aja yang hadir, ininya. Ada Aiswarya. Ada pertanyaan Aiswarya? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kita lanjut di gizi. Terima kasih. Selamat malam.
Selamat malam, Bu. Malam, Malam, Bu. Bu.